Postnatal care, tahap persiapan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada ibu nifas, dilakukan tahap persiapan terlebih dahulu. Di antaranya yaitu ada persiapan perawat, yakni perawat yakin sudah memahami dan mampu melaksanakan prosedur pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Dan yang kedua ada tahap persiapan alat. Yang pertama ada rekam medis pasien, ada alat tulis, dan ada satu set persiapan pemeriksaan fisik ibu nifas. Di antaranya itu ada hand sanitizer, ada hand pembersih, ada tensimeter, ada kom berisikan dengan kapas cebok, ada termometer, dan ada refleks hammer, ada bengkok, ada stetoskop, dan yang terakhir ada pengalas. Selanjutnya yang ketiga ada persiapan pasien, dan yang terakhir ada persiapan lingkungan. Di ruangan pasien. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Baik. Perkenalkan, saya perawat Dita. Saat ini saya ditemani oleh perawat Novi. Sebelumnya, apakah Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Riri, tanggal lahir 1 September 1998. Saya cocokkan terlebih dahulu dengan gelang identitas Ibu ya. Permisi ya, Bu. Baik, sudah sesuai. Nah, jadi tujuan kami kemari ialah untuk melakukan pemeriksaan postnatal care, yaitu pemeriksaan pada ibu pasca melahirkan untuk mengetahui status kesehatan ibu, di mana langkah pemeriksaan akan diawali dengan tanya jawab tentang keadaan kondisi ibu, kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pada beberapa area seperti kepala, wajah, leher, dada termasuk payudara, kemudian perut, kelamin hingga kaki. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 20 menit, apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Sebelum kami melakukan pemeriksaan, apakah Ibu ingin membuang air kecil terlebih dahulu? Tidak, Sus. Saya kencing sudah 5 menit yang lalu. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah menimbang berat badan, Bu? Oh, sudah, Sus. Kira-kira 30 menit yang lalu. Kalau boleh tahu berapa? 60 kg. 60 kg. Oke. Sebelum saya memulai pemeriksaan, apakah Ibu ingin duduk atau berbaring di atas tempat tidur? Saya berbaring saja, Sus. Baik, untuk tetap menjaga privasi Ibu bisa tetap memakai selimut dan saya akan menutup sampiran. Sebelumnya, apakah Ibu ingin ditemani oleh keluarga? Iya, Sus. Tahap pelaksanaan. Baik Ibu, pemeriksaan akan saya mulai. Diawali dengan tanya jawab, di mana yang dilakukan oleh saya sendiri, kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik yang akan dilakukan oleh perawat Novi. Untuk saat ini, kalau boleh tahu siapa yang menemani Ibu? Wah, saya ditemani oleh kakak ipar saya, Sus. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Sus. Baik, nanti untuk pertanyaan yang akan ditunjukkan oleh suami atau dari pihak suami Ibu bisa dijawab langsung oleh pasien atau Ibu selaku dari keluarga suami pasien. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, langsung saja saya mulai tanya jawab. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang identitas pasien dan suami. Bisa Ibu sebutkan nama Ibu siapa? Nama saya Riri, Sus. Riri. Umur Ibu berapa? 24 tahun. 24 tahun. Alamat tempat tinggal Ibu di mana? Jalan Tupat Balian, nomor 2, Denpasar. Ya. Untuk pekerjaan saat ini? PNS, Sus. PNS. Kalau boleh tahu, Ibu beragama apa ya? Hindu. Hindu. Pendidikan terakhir Ibu? Sarjana, Sus. Sarjana. Baik, langsung saya tanyakan tentang identitas suami Ibu. Bisa Ibu sebutkan nama suami Ibu siapa? Tuan A, Sus. Tuan A. Umur suami Ibu berapa? 26 tahun. Alamat tempat tinggal suami Ibu? Jalan Tupat Balian, nomor 2, Denpasar. Baik. Untuk pekerjaan suami Ibu kalau boleh tahu? Sama seperti saya, Sus. PNS. PNS. Agamanya? Hindu. Hindu. Kebangsaannya? Indonesia. Indonesia. Pendidikannya? Sarjana, Sus. Sarjana. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat kesehatan keluarga dari pihak istri kemudian pihak suami. Untuk penyakit yang sedang atau pernah diderita, adakah?
Untuk ayah saya pernah memiliki riwayat masus. Untuk penyakit menular apakah ada? Tidak ada, sus. Apakah di dalam keluarga pernah mengalami penyakit keturunan? Tidak ada. Apakah ada pernah mengalami kelahiran kembar? Tidak ada, sus. Baik, Ibu bisa jawab pertanyaan saya ya. Untuk penyakit yang sedang atau pernah diderita apakah ada, Bu? Ibu saya tuh pernah menderita penyakitnya tuh pernah menderita reumatik ya, Sus? Reumatik. Oke. Heeh. Apakah di dalam keluarga pernah mengalami penyakit menular? Tidak, Tidak ada. Untuk penyakit keturunan apakah ada? tidak, Tidak ada. Untuk kelahiran kembar? tidak ada, Tidak ada. Baik, untuk sosial ekonomi keluarga apakah ada masalah? Tidak ada. Tidak ada. Baik, saya lanjut untuk menanyakan tentang kondisi Ibu. Penyakit yang pernah Ibu derita apa, Bu? Beberapa tahun lalu saya pernah mengalami asma, sus. Mengalami asma ya. Pada usia berapa, Bu? 19 tahun. 19 tahun. Penyakit yang sedang Ibu derita apakah ada? Tidak ada, sus. Tidak ada. Operasi yang pernah Ibu alami? Tidak. Kalau boleh tahu, untuk keluhan yang Ibu rasakan saat ini apa, Bu? Saya merasa nyeri di area luka jahitan. Nyeri luka jahitan. Skalanya kira-kira dari 0 sampai 10 berapa, Bu? Kira-kira 3. 3 ya. Nah, apakah Ibu masih ingat usia berapa haid pertama Ibu? 12 tahun. 12 tahun. Pada saat Ibu menstruasi, apakah teratur, Bu? Teratur, sus. Teratur. Apakah Ibu masih ingat tanggal haid Ibu awal atau akhir bulan? Awal bulan Awal biasanya, bulan. sus. Siklus menstruasi Ibu kira-kira berapa hari? 28 hari, sus. Lamanya haid berapa hari, Bu? Kira-kira 4 sampai 5 hari, sus. Banyaknya kira-kira berapa sesi per hari, Bu? Saya ganti pembalut itu 3 kali 3 sehari. kali sehari. Penuh atau setengah penuh, Bu? Setengah penuh. Setengah penuh ya. Baunya biasanya bagaimana, Bu? Khas darah menstruasi aja, sus. Pada saat Ibu menstruasi, apakah pernah mengalami dismenor? Biasanya hari pertama aja. Hari pertama. Apakah Ibu masih ingat tanggal berapa hari pertama haid terakhir? 15 September Ya, 2021. 2021. Kalau boleh tahu berapa kali Ibu menikah, Bu? 1 kali, sus. 1 kali. Usia berapa? 22. 22. Untuk usia pernikahan Ibu berapa lama, Bu? 1 tahun. 1 tahun. Baik. Untuk kehamilan, apakah ini kehamilan keberapa, Bu? Kehamilan ini yang pertama, sus. Yang pertama. Persalinannya normal atau sesar, Bu? Normal. Normal. Penolongnya kalau boleh tahu dokter, bidan atau apa? Bidan, sus. Bidan. Tempatnya di mana, Bu? Di rumah sakit. Rumah sakit. Umur anak Ibu berapa? 1 hari, sus. 1 hari. Apakah Ibu pernah mengalami keguguran? Tidak. Tidak. Pada saat Ibu menyusui, apakah lancar, Bu? Lancar, sus. Lancar. Pada saat Ibu menyusui, berapa hari, Bu? Dan berapa lama kira-kira? Biasanya 10 kali sehari. 10 kali Itu kira-kira 10 menitan ada, sus. 10 menit. Oke. Apakah Ibu sudah mengetahui teknik menyusui yang benar? Sudah. Sudah. Keluhan sekarang apa, Bu? Nyeri aja sih, sus, Nyeri di area ya. luka jahitan itu. Dengan skala sama yang tadi 3. 3, sus. Baik Ibu, tanya jawab sudah selesai. Sekarang akan dilakukan pemeriksaan fisik, di mana yang akan dilakukan oleh perawat Novi. Untuk perawat Novi dipersilakan. Baik, terima kasih perawat Dia. Jadi perawat Dita, jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki, saya mau tanya dulu, apakah tadi ada dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan juga tekanan darah? Ada. Oh, berarti sudah ada ya. Berarti kita tidak lakukan pemeriksaan lagi ya. Jadi langsung aja ke pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, perawat mencuci tangan dan memakai handscoon. Baik Ibu, saya mulai melakukan pemeriksaannya ya. Saya mulai dari area kepala dulu. Rambut tidak rontok, rambut tampak berminyak, dan rambut tidak kotor. Kita lanjut ke area wajah ya Bu ya. Tidak ada plasma gravidarum. Maaf ya Bu ya, saya cek bagian matanya. Konjungtiva tidak anemis. Saya buka mulutnya Bu. Oke, untuk mukosanya lembab ya. Untuk gigi
tidak berjarak. Gusi ibu sakit atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya, jadi gusi tidak sakit. Kemudian untuk leher, maaf ya Bu, tidak terjadi hiperpigmentasi pada leher. Sekarang saya lanjut lakukan pemeriksaan pada bagian payudara. Saya izin untuk buka bajunya Bu ya, maaf ya. Saya akan mendengarkan suara paru dan jantungnya Ibu dulu. Suara paru dan suara jantung normal. Untuk payudara, kedua payudara tampak simetris, areola menggelap, kemudian puting menonjol, tidak terdapat luka. Oke, saya pijat ya Bu ya, sedikit ya. Untuk payudara bagian kiri apa terasa nyeri? Tidak sus. Oke. Untuk yang kanan bagaimana Pak? Ada terasa nyeri? Tidak sus. Oke, tidak ada nyeri. Kemudian tidak teraba bendungan ASI dan juga tidak teraba benjolan atau massa. Maaf ya Bu ya. Oke, terdapat pengeluaran kolostrum. Oke, yang kanan juga. Oke, untuk pemeriksaan di bagian payudara sudah selesai ya Bu ya. Saya tutup kembali, saya kencing lagi bajunya. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan pada bagian perut ya Bu ya. Maaf ya, permisi. Pada bagian perut terdapat striae gravidarum, tidak ada linea nigra dan tidak ada luka bekas operasi. Maaf ya Bu ya, saya agak tekan sedikit. TFU 2 jari di bawah pusat, teraba lembek. Baik, untuk pemeriksaan di perut sudah selesai ya Bu ya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan bagian kelamin. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya itu di area kelamin ya. Maaf saya buka selimutnya. Kakinya bisa ditekuk ya Bu ya, saya bantu. Lagi satu. Untuk genitalia, biopsi. Untuk lokeanya, pengeluaran darah dengan gumpalan kecil, jumlah sedang dan bau amis. Kemudian untuk perdarahan tidak ada. Untuk tidak terjadi infeksi pada luka jahitan. Sekarang saya bersihkan area kelaminnya ya Bu ya. Maaf ya Bu. Sudah selesai ya Bu ya, saya luruskan lagi kakinya. Untuk kaki tidak ada edema. Saya tekan sedikit ya Bu ya. Apakah nyeri? Tidak. Untuk kaki kanannya, apakah nyeri? Tidak sus. Oke. Saya tutup lagi selimutnya.
Baik, untuk pemeriksaan fisik telah selesai dilakukan. Tahap akhir. Baik Ibu, untuk pemeriksaan sudah selesai. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pemeriksaan Bu? Apakah Ibu sudah merasa aman dan nyaman? Karena pemeriksaan tidak terlalu lama, jadi saya sudah selesai aman. Baik, untuk hasil pemeriksaan saat ini Ibu masih merasakan nyeri pada luka jahitan di kemaluan Ibu ya. Nah, ini adalah hal yang wajar ya Bu, karena rasa nyeri yang Ibu rasakan tidak terlalu berat. Saya rencanakan cara mengurangi rasa nyeri dengan teknik non obat, jadi tanpa mengkonsumsi obat. Di sini juga ditemukan bahwa rahim Ibu dalam kondisi lembek, di mana rahim yang lembek dapat berisiko menyebabkan pendarahan. Maka dari itu, kami di sini juga merencanakan untuk melakukan tindakan pijat pada rahim Ibu untuk mencegah terjadinya pendarahan. Baik Ibu, saya dan perawat Novi kira-kira 15 menit lagi akan datang ke ruangan ini untuk melakukan tindakan pijat pada rahim Ibu. Sekarang Ibu bisa istirahat, kami permisi dulu. Terima kasih dan selamat pagi. Permisi. Pemeriksaan telah selesai dilakukan. Kegiatan diakhiri dengan melakukan dokumentasi di nurse station.